Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqa innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i al-kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh kedua, putaran kedua dari jadwal saya. Artinya kita sudah menyelesaikan 10 hari pertama di Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini kita sudah memulai hari yang ke-11. Alhamdulillah, tidak teraso kata yang tidak puasa. Kata yang puasa teraso lah. Nah ini kita bersyukur di menjelang pertengahan Ramadan ini cuaca agak sedikit panas, tapi 2 malam ini sudah diguyuri hujan. Insya Allah kita akan meneruskan perjuangan berat ini sampai ke akhir Ramadan. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan atau tidak Ramadan, jamaah subuh Ar-Rahman ini normal, netral. Sebanyak-banyak itulah jamaahnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk materi, saya ingin jawab pertanyaan yang ditanya melalui TikTok. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa benar kata orang yang puasa tapi tidak sholat, tidak diterima pahala puasanya? Itu pertanyaan. Apa benar kata orang yang tidak sholat tapi puasa, atau dia puasa tapi tidak sholat, tidak diterima pahala puasanya? Saya jawab dari ayat dan hadis. Yang pertama, Toha 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah li zikri. Akulah Allah, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Perintah Allah langsung. Yang kedua, mengutip ceramah Zainuddin MZ. Kata Zainuddin MZ almarhum, ada 3 perintah tidak diterima yang satunya kalau yang satunya tidak dilaksanakan. Perintah itu 3. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua perintahnya, aqimis sholah wa atuz zakah. Yang ketiga perintahnya, anis kurli wali walidaika. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tidak boleh cuma taat kepada Allah, kepada Rasul tidak taat, tidak diterima. Jadi taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasul. Yang kedua, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Kata Zainuddin, tidak diterima sholat orang yang tidak zakat, tidak diterima zakat orang yang tidak sholat. Itu baru zakat, belum lagi puasa. Yang ketiga, anis kurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Percuma bersyukur kepada Allah kalau durhaka kepada kedua orang tua.
Apa gunanya sayang kepada mak bak tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dari ayat. Dari hadisnya, awwalu yuhasabu min abdihi fi yaumil qiyamah as-shalah. Idza soluhat soluha sairu amali wa iza pasada sairu amali. Yang pertama kali diproses dari amaliyah kita nanti sholat. Ditengok bagus tak sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya puasa, zakat, silaturahim, sedekah itu akan ditampung. Jika rusak sholatnya, maka lainnya ditolak. Itu kalau sholatnya rusak, apalagi tidak sholat. Yang ketiga, yang keempat, hadisnya bainar rajul wa bainal kupra tarkus sholat. Beda muslim dengan non-muslim itu mendirikan sholat. Percuma KTP-nya Islam kalau dia tidak sholat. Nah, dari itu barangkali bisa disimpulkan jawabannya kenapa orang mengatakan untuk apa puasa kalau tidak sholat. Itu jawaban untuk pertanyaan di TikTok. Pagi ini kita akan membahas tentang urgensinya takwa, pentingnya takwa. Itu judulnya. Ayat tentang puasa ini muaronya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayat ini la'allakum tattaqun. La'allah itu artinya mudah-mudahan. Ngapa mudah-mudahan? Bergantung dengan usaha kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Ada pepatah Arabnya tuh. Man jadda wa jadda. Siapa yang nyari janda, dapat janda. Siapa yang bersungguh-sungguh, maksudnya akan dapat. Nah, kalau yang pengantar kita tadi, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Beda dia. Bersegeralah kepada ampunan Allah, surga lebih luas dari langit dan bumi, diperuntukkan untuk yang bertakwa. Kalau tadi pakailah Allah, kalau yang ini diperuntukkan untuk bertakwa. Siapa ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu? Orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya lapang maupun sempit. Kita kalau nak nunggu kaya, kalau kayo kita ni kayo terus. Kalau nak nunggu kaya, ukurannya tidak ada. Maka yang pacak sedekah, sedekah dengan duit. Tidak pacak dengan tenaga. Itu. Tidak pacak dengan pikiran kita sedekah. Batas 1.000, 2.000, batas 5.000, 10.000. Tidak keberatan kita tuh. Yang sedekah itu akan balik kepada kita nantinya. Nah yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Bulan puasa ini diminta kita mengendalikan marah. Nah, orang yang sabar tuh pahalanya lebih besar daripada sholat. Itu. Yang ketiga, orang yang mudah memaafkan orang lain, tidak pedendam. Yang keempat, orang yang suka berbuat baik. Nah, kalau puasa tadi pakailah Allah. Apalah Allah? Mudah-mudahan. Ngapunya mudah-mudahan? Kita ikuti satu kisah. Ada seorang kiai punya 3 murid. Katanya dengan muridnya nih, ilmu kalianlah cukup. Lah boleh keluar dari pesantren ini. Tapi malam kelak ada ujiannya. Ujian terakhir kita masuk ke dalam gua yang gelap. Gua itu bolong dari sini sampai ke ujung sana. Nanti saya nunggu di ujung itu. Kalian boleh bawa pakaian, baju dan celana saja. Tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa pisau. Tidak boleh bawa alat. Tidak boleh bawa senter. Tidak boleh bawa
korek dan sebagainya. Apa yang ada dalam gua boleh diikuti, boleh tidak. Boleh diambil, boleh tidak. Terserah kalian. Tak usah takut karena insya Allah aman-aman saja. Kalaupun ada suara yang menakutkan, ikuti diam aja. Yang penting kalian berjalan. Kalau diadakan makanan, makan. Tidak ada makan, tak usah. Ikuti. Paham? Paham. Habis Isya berangkat. Tidak boleh serempak satu-satu. Itu. Nah, ada yang ngantar ke mulut gua tuh. Begitu sudah salat Isya, kiainya nunggu di ujung situ. Gelap nian gua tuh. Gitu. Siap, siap. Masuk yang pertama. Pelan-pelan merabu-rabu. Ada yang licin, ada hihihi. Gitu. Dia ada masa dia takut itu. Pas lah masuk ke dalam itu, terpijak kayak koral batu licin. Apalah ini dirabu-rabunya lah kelicin-licin batu ni. Ada sebesar-besar jempol, ada sebesar-besar apa ibu jari kaki, ada sebesar tinju. Apalah ini katanya. Karena dia tidak diambilnya baik masukkannya dalam kantong jadi batu ketepel jadilah katanya kan. Penuh kantongnya diisinya. Tidak tahunya apa itu tuh kan pegangnya licin galau batu ini masukkannya tuh. Ada yang ngomong kemana kau? Tidak dijawabnya. Singgah dulu, tidak dijawab diam yo. Masuk dia dalam itu. Selesai sampai ke ujung ada cahaya dikit-dikit. Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam. Keluar kau yo sini duduk. Tak usah banyak ngomong masih gelap itu tuh. Ya. Yang kedua masuk sama saya itu tadi ada suara-suara. Ada makan, tidak, dia diam aja itu. Minum, dijawab tidak, diam aja tu. Dipijaknya, apalah batu licin ni dah. Terpegangnya, ada yang licin yang digosok-gosoknya ke sininya. Licin ni dah. Batu kilir jadilah ni kata ni kan. Diambilnya sebuah yang sebesar-besar tinju agak lonjong. Kenang-kenangan kata ni kan. Dah, kemana? Tak dijawabnya tu. Nak lari tak boleh lari kan diam je tengoknya kiri kanan gelap nian itu. Lewat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kau. Selamat katanya. Duduk samping kawan kau. Tak usah ngobrol. Diam aja. Yang ketiga masuk juga tu. Ada bunyi. Astagfirullahaladzim katanya kan. Itu diam aja itu kan. Singgah. Idaknya singgah. Pijaknya batu-batu tadi. Apa banyak koral ini. Pegangnya batu ni ini. Pegangnya lagi, batu untuk apa? Batu di luar banyak batu kata kan. Dah tidak ada diambilnya tu. Ditawari makan, dicolek, tidak adanya Boleh kan? Pokoknya ya Allah kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat kau, selamat selesai. Selesai tarik napas panjang kata kiai tidak apa-apa kan? Tidak diganggu kan? Tidak. Tidak ada nengok apa-apa dalam tadi. Gelap nian yai kata kan. Apa yang dirasakan? Tak ngeri dan sebagainya. Kau? Ya biasa-biasa aja katakan. Dah, tu dihidupkan lampu. Karena lampu lah hidup, nyala dari kantong yang batu-batu tadi, tengoknya emas rupanya. Ditengoknya, emas yai, mungkinlah kata yai ini. Ditengoknya, emas ni yon kata dia ambilnya, emas ni yai, penuh kantongnya. Ya ngapain tidak ngambil banyak tadi? Padahal kantongnya lah penuh tu. Ya emas ini. Alhamdulillah. Lanang yang ngambil batu kilir tadi nengok. Ya emas juga. Yang aku katakan. Yang lanang tidak ngambil tadi. Ya aku tidak ngambil katanya kan. Aku tidak tahu kalau itu emas katanya. Ya sudahlah kata Yai. Ujian sudah selesai. Kalian boleh balik. Ya apa judulnya ni lah? Tidak ada judul ni ujian namanya ni. Yang ngambil emas ni ya hak kamu bawalah kata tu. Untuk kamu. Tidak boleh dikasih dengan orang lain. Tidak boleh. Karena kita lah lewat. Nah model itulah puasa ni. Allah suruh puasa. Solat 70 kali lipat. Solat sunnah sama dengan solat wajib pahalanya. Abdalus sadaqah fi Ramadan. Membaca Al-Quran berpahala. Dengar orang baca Al-Quran berpahala. Ada yang puasa baik. Semayang ni dah. Ngaji dah. Aku jadilah puasa baik kak. Jadilah berat boleh. Tidak ngambil apa-apa.
Ada yang nyo puasa, nyo sedekah, nyo ngaji, nyo tahajud. Begitu kelak di akhirat nyesal, weh mentau model ini. Dak ku tidur malam-malam deh. Ku ngaji baik. Pitis ade. Nah, aku sedekahkan. Mak kini dak baca lagi nyesal. Yang ngambil dikit juga nyesal. Model inilah kita nih bulan puasa nih. Ada yang sekedar puasa baik, lewat baik. Tidak ngambil apa-apa. Wang ngenyuk takjil nengok baik. Apa? Ngenyuk takjil ke masjid. Oh. Celengan lewat-lewat baik. Sepak pakai kaki nah katanya. Itu. Uang ngaji balik. Padahal tidur tidak. Mulai ngotak-ngatik HP. Nah, nyelot tidak baca lagi, tidak ada tombol kirimnya. Nah, ini kondisi yang modern. Jadi nyesal kita. Itulah Allah perintahkan kepada kita tuh takwa. Untuk apa takwa? Baru kita masuk ke materinya. Tadi pengantar galau tuh. Yang pertama pentingnya takwa itu, takwa merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada umat generasi awal. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. An-Nisa 131. Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada orang-orang pada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam disuruh bertakwa itu. Macam mana kitab-kitab zaman dulu belum berbentuk suhuf-suhuf, belum berbentuk kitab-kitab. Anak Nabi Adam ini lahir kembar, kembarnya tino lanang, tino lanang, tino lanang. Nah, supaya berkembang, maka misalnya aku dengan A, Sahril dengan B. Maka aku nikah dengan yang serempak Sahril, Sahril nikah dengan serempak yang lahir dengan aku. Tidak boleh yang serempak-serempak. Nah, Kabil ini dan nyendak yang nak serempak dengan dia itulah. Karena lebih cantik dari yang Habil. Itu. Tidak bisa model itu, harus silang. Tidak belago. Kabil Habil ini. Itulah pembunuhan yang pertama. Mati satu. Bingung. Mak mana ini? Mak mana ini? Mak mana? Mak mana? Allah turunkan burung belago. Belago burung. Ini satu burungnya mati. Mati yang satu, yang masih hidup tuh nyakar-nyakar tanah. Yang mati itu ditaruhnya ke dalam tanah, lalu ditimbunnya. Oh, kata yang masih hidup ini. Rupanya harus dikubur. Itulah pemakaman yang pertama di atas muka bumi Allah. Jadi kalau kita di daratan seperti ini nih, dikubur di tanah. Beda dengan orang Enggano. Kalau orang Enggano itu dikuburkan di tengah laut. Ya. Orang Enggano tuh kalau dia ada yang meninggal dikuburkan di tengah laut, Bu. Karena pulaunya di tengah laut. Iya. Bukan dalam laut, tidak di tanah juga, ya, boleh di tengah laut. Ya. Nah, ini takwa. Dari dahulu sudah diajarkan kepada nabi-nabi, umat-umat sebelum kita. Yang kedua, takwa merupakan wasiat Nabi kepada umatnya sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ati wa inna abdaha basiyan fa innahu mayyais minkum ba'di fasayara ihtilapan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il muhdiyyin ar-rasyidin al-mahdiyyin aduwu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasa bid'atun wa kulla bid'atin dilalatan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada amir. Amir itu pemerintah.
Nah, taat kepada pemerintah ini beda lagi. Ayatnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kepada Allah, yang kepada Rasul pakai A. Kata Sahril, A itu fi'il amr. Perintah, wajib. Mau tidak mau. Taatilah Allah, wajib hukumnya. Taatilah Rasul, wajib hukumnya. Wa ulil amri minkum. Kalau pemerintah pakai U, ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah, tidak pakai A. Ngapo? Kalau pemerintah benar, taat. Aman salah, dak usah. Dulu kita taatnya, salut, kita nengok masuk ke dalam gorong-gorong. Wah, ibu, kita nak. Kini, ya Allah. Nah ini, itu bentuk dari ulil amri minkum. Yang baik ditaati, yang tidak usah. Gitu. Kemudian sesungguhnya siapa saja dari kalian yang berumur panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Kini coba ditengok di TV-TV itu. Kiai sama kiai belago, ustadz sama ustadz belago. Urusan dunia inilah. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigit sunnahku dengan gigi geraham. Maksudnya saking anunya harus dipegang yang kuat-kuat. Itu. Tentang sunnah ini. Mohon maaf, kita dulu COVID, tapi yang tidak menjarakkan sholat. Kalau masjid kita dengan masjid Sukarami itulah. Tidak ada berjarak-jaraknya yang kita semayang. Masjid Sukarami itu kan pelintasan bandara. Tidak ada main jarak-jarak. Kami semayang di Gang Buntu, pas disuruh merapat, marah jamaahnya. Ngerti ke COVID? Tak lah, saya bilang. Orang RT itulah, jangankan ke Jakarta, ke BIM mungkin jarang, tapi hendaknya. Nah ini bentuk perselisihan di antara kita. Nyatanya tiap Jumat tidak ada yang berjarak, tidak ada yang kena COVID. Yang tidak semayang, kemerapek, jatuh, umban, kena COVID. Jadi itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gigit sunnahku dengan gigi geraham, pegang sunnahku itu maksudnya, sebab akan sampai nanti jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat. Itu perkara-perkara baru itu bid'ah nilai. Yang bid'ah itu sesat. Nah cuman kita ini karena kurang paham, mudah nih yang kita ngecek bid'ah. Misal ada orang azan nak nguburkan jenazah. Kalau kita tidak paham, ini bid'ah tuh. Ternyata setelah kita gali, bukan, itu kias. Kiasnya apa? Lahir dulu di bangkai, di azankai. Nak dibalikkan dengan Tuhan, azankan lagi. Nah itu maksudnya, boleh-boleh aja. Ya pernah dapat pertanyaan, apa Pak Ustadz pas mandikan jenazah tahlil? Belum ada selama ini. Memang belum. Tapi apa? Kita ngambil dari kebaikannya. Kata ulama, orang mandikan jenazah itu paling tidak 45 menit. Pelan-pelan, nah, jangan kasar. Yang di luar ini daripada ngomel, menang 02 deh. Lala diumumke. Lah badu, kak nunggu MKB lagi. Daripada ngobrol itu lemaklah tahlilan. Yang tidak tahlilan, begitu nak cerita tentang politik, duduk nggak deh, tak usah dulu cerita duduk. Itu orang lagi tahlil. Itu paling tidak ada kebaikan di dalamnya. Kita lah ngecek bid'ah tentang itu tuh. Jadi boleh-boleh saja tentang yang demikian. Itu yang, nah yang agak meleset ini, kita tengok di TikTok. Ada kemarin di Jogja tuh jamaah Masjid Aulia. Tanggal 7 Maret. Dia puasa. Nah kita tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Selisih sarai dua arai. Lah maklum gitu. Tapi 7 Maret ke tanggal 11, 7 Maret ke tanggal 12, 5 hari selisihnya. Alang kepada ilmu kawan. Ada jamaahnya yang model-model itu. Nah yang ini kan nyato-nyato ngikut pemerintah tidak. Ngikut BRIN tidak. Itu tentang itu. Yang kemudian
Ketiga, takwa merupakan wasiat seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah, kazzabat qaumun nuhin mursalin iz qala lahum uhuhum nuhun ala tattaqun. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika sadar mereka. Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Saya pernah ceritakan, Nuh itu umurnya 950 tahun. Umurnya. Dalam surat At-Taghabun ayat 14, kalau tidak salah. Itu tentang umur Nuh. Allah mengatakan, kami mengutus Nuh bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Rasulku kalau 1000 tahun kurang 50 itu 950. Umur 350 baru jadi nabi. 9,5 kurang 3,5, 600 tahun jadi nabi. 600 tahun jadi nabi dapat pengikut cuma 80 orang. Bayangkanlah 600 tahun dapat pengikut 80 orang. Kalau negakkan partai dapat anggota 80 orang, bubarkanlah. Tidak kalau lulus verifikasi dah. Itu kira-kira. Cuma 80 kartu anggota, tidak usah. Nah ini 600 tahun dapat 80. Saking ke mungkinlah nyena Nuh nih, dalam surat Nuh ayat 26, dia berdoa, Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan suruh hidup wang-wang kafir deh Tuhan di atas muka bumi ini. Allah kabulkan itu tuh. Kata Allah, kalau model itu kau buat kapal. Itulah kerja Nuh tuh bararai buat kapal. Besar. Lah selesai kapal tuh ajak orang 80 yang ikut kau tuh naik kapal. Naik orang 80 tuh. Nah dengan bininya dia ngomong, woi no uno kene bam nyokol barbe. Bahasa Nuh tuh seperti itu. Tidak ndak ngikut bininya nih. Jadi bini Nabi yang melawan tuh bini Nuh. Jadi kalau ada bini Ustadz melawan, wajar-wajar aja. Bini Nabi bay melawan, apalagi bini jamaah. Nah, itu kan? Nah itu kira-kira. Jadi dandanya ngikut, apa yang terjadi? Banjir, tidak tanggung-tanggung 6 bulan. Saking kebesak banjir itu ada nama banjirnya At-Tufan. Banjir Nabi Nuh. Amalan 6 bulan banjir, habis nian tinggal yang hidup, orang yang naik kapal itulah. Maka di dalam Al-Quran kita ini disebut dua. Ya Bani Adam, kita tuh. Zuriatan hamalna ma'anu. Zuriat orang-orang yang bersama Nuh. Keturunan orang 80 itu lagi. Yang lain habis gali. Nah maka kita ini disebut zuriat hamalna ma'anu. Zuriat keturunan orang-orang yang bersama Nuh. Saking kesegowang beriman. 600 tahun. Cuma 80 yang taat. Nah itu wasiat bertakwa. Kemudian ada lagi yang keempat. Kenapa bertakwa? Takwa adalah bekal terbaik seorang hamba menuju Allah. Wa tazawwadu fa inna harzadit taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Bab ngape? Ada pernah saya takziah di kelurahan titik-titik. Setompai meli ya, bede ya, masih abang. Inrayen apa kata wang. Jadi plat putih, tulisannya bang. Itu tanda mobil masih baru. Masih bede tes. Nah ninggal yang punya rumah itu. Begitu dikecek, tidak dibawa pakai mobil nih. Jangan katakan, diusung baik. Diusung baik. Mobil baru tuh tinggal. Nah itulah kira-kira. Apalah salahnya misalnya kenang-kenang terakhir. Mobil baru ini membawa jenazah ida. Rumah beso tinggal. Setom beso tinggal. Bini beso tinggal. Nah ini kondisinya.
Masih lemak, Pak, kalau misalnya maaf ninggal nih suami lah tua atau bini lah tua. Sempat nikah baru 2 tahun, ninggal salah satunya. Kita misalnya nikah baru umur 20, umur 22 ninggal. Bini baru umur 21 karena dia umur 19. 2 tahun nikah dengan kita ninggal. Rasaku nikah lagi Tino tuh. Nikah lagi, dapat lagi yang bigi dari kita, kaya jadi kita, ganteng jadi kita. Tidak orang ingat kita lagi. Lewat depan pasar makam pakar dewa tuh, laki yang kedua dia nanya. Mana kau bolang ingat dulu? Kok no? Pakai kakinya nunggu makam kita. Itulah kira. Ngapu tidak ada lagi gunanya kita lah mati. Ya, sudah. Nah itulah kira-kira. Nah, maka bekal yang kita bawa ini takwa. Takwa inilah yang mesti kita lakukan. Untuk siapa bertakwa ini? Untuk kita tulah. Kisah yang kedua, kisah orang bertakwa ini, ada murid salah satu muridnya ini pintar tapi lugu, polos nian lanang nih. Kata Syekh ini, kalian ilmunya lah cukup. Boleh balik ke dusun masing-masing. Tapi ingat, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayhati hasanatamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah di mana saja berada, iringi perbuatan salah dengan perbuatan baik, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Kuncinya satu, takwa. Apapun kondisi, takwa. Kalian punya ilmu, punya otak. Kalau orang berilmu, punya otak, minta-minta, ngemis-ngemis, maka nol harga diri kalian. Tidak ada harga diri. Seburuk-buruk kalian berusaha dengan tangan kalian, lanjutkan pekerjaan bapaknya masing-masing. Kata Kiai. Itu aja. Cukuplah melanjutkan kerjaan bapak masing-masing. Balik. Lanang yang lugu tadi nih ngomong dengan mak. Mak apa kerja bak dulu? Saya tanya-tanya, bak malah mati. Terus saya tanya, mak apa kerja bak? Nak ngapo? Kerja apa yang dia baca? Apa kerja bak? La ilaha maling, kata mak. Kerja bak ni maling. Akhirnya ngapo ke teman. Kata pesan guru, lanjutkan pekerjaan bak. Astagfirullahalazim. Percuma belajar dengan kiai dia. Dia ada anaknya ngijonya taat dengan kiainya. Belajarnya teknik maling macam mana buka kunci, macam mana. Dia pintar anak ini itu. Akhirnya pacak dia buka kunci dalam senyap, kan dalam kondisi gelap macam mana ni pacak teknik maling apa dia tahu. Mulalah dia nak praktekkan. Pas nak masuk ke rumah tetangga, astagfirullahalazim. Lah masuk ni. Ini rumah tetangga dewe, menyakiti tetangga berdosa. Ini bukan cara orang bertakwa. Keluar. Begitu nengok rumah orang yatim piatu, wah haram makan anak yatim piatu ni jahanam. Jalan lagi ketemulah rumah orang kaya. Kayaknya tidak ada penjagaannya. Masuk dia dengan leluasa. Kamarnya banyak besar-besarnya. Karena dia pelajari teknik mencuri, dia hafal di mana kamar dia menyembunyikan harta. Ketemuan dibukanya, emas, duit di brankas tu ada galo. Nah dia yakin orang kaya ni belum bayar zakat mal. Maka dibongkarnya itu, dihitungnya zakat malnya, nak ngambil zakat malnya baik. Itu kan? Dihitungnya pakai lampu kecil lama, dia ngitung banyak harta orang kaya kan. Tahu-tahu ayam lah berkokok lah nak subuh. Tinggalkannya sembayangnya di situ. Qabliyah subuh. Lagi sembayang qabliyah subuh ni, yang punya rumah bangun. Terkejut ni kamar hartanya ada lampu. Tengoknya hartanya berserak. Ada di situ, ada yang sini, ada di sini. Astagfirullah, maling. Tengoknya lagi sembayang. Siapa lanang ini? Lagi sembayang, tunggunya. Siapa kau?
kelak lah dulu nanyo nih. Ambil lah wudhu, inilah masuk subuh, semayang dulu. Kan? Kelak kita bahas pertanyaan ini. Bingung lah. Maling kau. Lah kelak dulu, semayang dulu, inilah masuk subuh. Akulah sudah kabliya subuh, semayang. Semayang lah nang tu kan. Nah, bapak tuan rumah, bapak imam. Bingung bapak ni kan. Kau malingnya. Tegaklah di depan ni, tuan rumah ni jadi imam. Aku makmum katanya. Komat dia kan. Pikir bapak daripada mati lanang ni kelak. Ikut dah. Selesai semayang, dia terangkan. Siapa? Siapa kau? Aku anak si Anu. Nah, bapak kau ni pemaling. Ini nang apa? Aku ni memang nak maling. Nah, aku tengok harta bapak, aku tahu bapak ni belum mengeluarkan zakat mal. Apa zakat mal? Zakat mal tu zakat harta. Di dalam zakat bapak ni ada harta yatim piatu. Nah, aku ngitung harta yatim piatu tu. Nah, rencana aku tadi sudah aku hitung, aku nak ngambil itu tu. Karena aku ni tidak ada lokak dan sebagainya. Pacak kau ngitung. Ini hitungannya lah tepat. Yang ini zakat mal galau. Haram. Nyengapo kalau tidak dikeluarkan? Huzmin amwalihim sodakatun tutahhirum wa tuzakkihim biha. Katanya, nyapal ayat tu. Ambil bila perlu paksa. Dari orang-orang kaya itu ngambil zakatnya. Kalau tidak nak aku bayar. Bapak ngerti setrika tak batu gosok? Ngerti. Nanti akan disetrika harta bapak ni berubah jadi batu gosok. Kening bapak, punggung bapak, perut bapak. Ngapo? Kening tu tempat bapak berfikir. Punggung ni tempat bersandar letak bekerja. Perut ni tempat nyimpan. Ndak disetrika. Oh jangan. Kata. Nah itulah zakat ini. Tidak ada lebih hitungannya. Berapa persen? Cuman 2,5%. Amal sejuta tu cuman 25.000. Itu yang harus kita keluarkan. Lah 6 tahun ini cukup banyak. Ini harus bapak keluarkan. Woi luar biasa kau ni. Kata. Di mana kau selama ni ngilang? Aku belajar di pondok. Oh, kata kiai aku lanjutkan pekerjaan bapak. Kata mak kerja bapak ni maling. Nah makanya aku nak maling tadi. Aku tengok rumah bapak ni banyak. Belum dikeluarkan zakat mak. Aku nak ngambil yang itu baik. Panggil bininya. Bangunkan budak anak gadis kita deh. Bangun. Pergi anak gadis ke sana. Kalau betul nak belum. Ya belum katanya. Mereka ni baik. Keberasan. Kau nikah dengan anak gadis aku tu. Iya. Kalau nyendak, aku yang punya anak. Harus nikah dengan kau. Ndak kau dah? Ya jadi, katakan. Tugas kau jadi administrasi keuangan harta kita ni. Tak usah kau maling-maling lagi. Nikah dengan anak aku, kau. Bagian yang hitung-hitung duit kita. Akibat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, wasilahnya jalan itu Allah pertemukan jodoh. Tapi kita jangan. Nah, kalau asak maling, kena gebuk kawan, selesai kita kelak. Ini kan kisah yang cuma 1001. Yang benar-benar ini, kita nak ikut cerita ini, lebar baik kelak. Nah, ini kisah tentang betapa kalau orang itu mengamalkan ketakwaannya akan berbalik kepada dia. Yang kelima, takwa itu Allah perintahkan untuk kepada kita saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Masjid Ar-Rahman ini punya Allah. Oleh Allah diamanahkan kepada Bapak Maya dan kawan-kawannya sebagai BKM. Kepada Pak Haji sebagai pengurus syara Imam Khatib Bilal Garim. Amanah. Masjid ini punya Allah. Kalau kita wang pagar dewa kak, tidak ngisi masjid kak, Tuhan tidak khawatir dan kita tidak khawatir. Ada orang lain yang akan ngisi. Siapa? Rombongan Tobo Parul, Jamaah Tabligh. Ngisinya paling tidak kan? Seperti itu. Masjid mana baik tinggal akan diisi oleh orang lain. Nah maka kita ke sini nih, maka sebagai pengurus BKM, nolong dari sisi pembangunannya. Sebagai Imam Khatib Bilal Garim, nolong dari sisi masalah syariahnya. Nah, yang kita orang kaya, nolong dari sisi keuangannya. Nolong dari ilmu tidak baca, nolong dari syariahnya tidak baca, dari duit tidak baca. Tolong isi baik.
berjamaah ke sini. Itu nolong juga. Sehingga masjid kita ini rame. Paling tidak kalau kita ke WC, nengok ada sampah. Jangan pacak ngecebe sampah sape, sampah siramlah. Jangan pula malam-malam sudah terawih misalnya atau nunggu kita terawih berasap di dalam WC itu. Puntung rokok dibuang di itulah. Busuk bau WC karena bekas puntung rokok itu. Nah. Maka jangan di situ bang. Sehingga WC kita bersih, sampah-sampahnya tidak ada. Kami pernah dengan Munir ini. Kalau kami ke kabupaten titik-titik, kami pasti ke masjid titik-titik itu. Tidak usah kita sebut karena masjidnya. Karena masuk ke WC itu alangkah harum bau WC-nya. Demi Allah, harumnya bau WC-nya itu. Jadi betah. Cuman agak was-was gitu kalau malam tuh. Ngapo? Kalau masuk pertama tuh agak ngeri. Tep, kata lampunya mati. Tep, hidup laginya. Tahan kita, tep, hidup matinya. Hidup mati. Cak-cak ada hantu gitu kan. Padahal tidak, memang lampunya cak itu. Baunya wangi. Apa mungkin dipasang pengharumnya gitu kan? Ya kalau misalnya kita pasang pengharum, kalau yang galak kencing tuh nyiram asal sekiranya cir nyiram gitu, tidak juga. Maka teknik ke WC itu sebelum kita buang air besar atau kecil itu siram dulu. Setelah itu kita siram lagi sehingga kuah-kuah jengkol, kuah-kuah petai itu bercampur. Nala offset. Demikian Bapak Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kesemuanya ini dapat kita amalkan. Kepada yang di luar, yang di TikTok, terima kasih atas keikutsertaannya di subuh ini. Mohon maaf kepada Allah menampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebentar lagi uraian